Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini pelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 7 semester 1 buat materinya yaitu pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Sebelumnya kita mempelajari pengolahan bahan pangan bahan pangan buah segar ya. Sekarang yaitu pengolahan bahan pangan hasil sampingnya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping buah menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami keragaman bahan pangan hasil samping buah yang ada di lingkungan sekitar ditinjau dari pengetahuan, pengertian, karakteristik, dan kandungan dan manfaat buah bagi manusia dan kandungan dan manfaat buah bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Peta materinya buat kita mempelajarinya pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Yang pertama yaitu pengertian hasil samping buah, karakteristik hasil samping buah, kandungan dan manfaat hasil samping buah, teknik pengolahan, tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman, perencanaan atau ide gagasan ya, pelaksanaan atau persiapan alat dan bahan dan proses pembuatan, setelah itu pengemasan dan penyajian. Ada juga keselamatan kerja, yang terakhir yaitu evaluasi. Selanjutnya, sebenarnya kita telah mempelajari pengolahan bahan pangan buah segar sebagai olahan berbagai minuman dan makanan yang sangat menggugah selera. Apakah kamu sudah memahami dengan baik setiap kali kamu membuat olahan bahan pangan buah atau kemarin kalian praktek membuat jus? Tentunya di situ ada hasil sampingnya ya. Contohnya kita juga kasih contoh yaitu buat jus jeruk. Nah, pada pembuatan jus jeruk di sini ada hasil sampingnya dari buah jeruk yaitu kulit jeruk. Nah, hasil samping ini atau kulit jeruk ini diolah lagi. Contohnya yaitu dibikin kalwa jeruk. Jadi hasil sampingnya itu kulit jeruk, hasil olahannya itu kalwa jeruk. Itu contoh hasil dari hasil samping kulit jeruknya. Selanjutnya kita kasih contoh lagi dari jus apel. Nah, dari jus apel ini hasil sampingnya itu sama yaitu kulit apel. Nah, hasil olahan dari kulit apel itu dibuat menjadi keripik kulit apel. Ini salah satu contohnya. Oke, selanjutnya
Pengertian bahan pangan hasil samping buah. Nah, setelah tadi kita melihat contoh dari jus buah sama jus jeruk sama jus apel, jadi pengertian hasil samping itu, bahan pangan hasil samping itu adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama, ya. Hasil samping dari buah dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan ada juga yang dikonsumsi oleh hewan. Dalam bab ini hanya akan diuraikan mengenai hasil samping buah yang diolah menjadi produk pangan sehingga dapat dikonsumsi manusia dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi hasil samping itu sebetulnya bisa dikonsumsi oleh manusia atau bisa juga dikonsumsi untuk hewan. Nah, kita lihat pohon pisang. Apabila kita amati tanaman pisang, mungkin kita berpikir hanya buahnya saja yang bisa kita makan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, diketahui bahwa semua bagian tanaman pisang dimanfaatkan. Bagian yang dapat dimanfaatkan dari tanaman pisang yaitu buah, kulit pisang, daun, akar, batang, dan jantung pisang, ya. Umumnya orang akan memakan buah pisang dan kurang memanfaatkan bagian lain dari pisang. Sejak diketahui manfaat bagian lain dari tanaman pisang yang memiliki kandungan dan manfaat bagi kesehatan tubuh, maka memulai dimanfaatkan sebagai bahan olahan produk pangan olahan masyarakat. Hasil utama dari tanaman pisang yaitu buah pisang, ya pasti bahan utamanya itu yaitu buah pisang. Nah, buah pisang ini dikategorikan sebagai bahan pangan utama. Sementara itu, kulit pisang, daun, akar, batang, dan jantung pisang ini dikategorikan sebagai bahan pangan hasil samping dari tanaman buah pisang. Jadi dari tanaman pisang itu buah yang di bahan pangan utamanya itu yaitu buah pisangnya. Kulit pisang, daun ini, akar itu masuknya adalah hasil sampingnya. Oke, selanjutnya karakteristik hasil samping buah. Ini karakteristik hasil samping buahnya berdasarkan sifat alami dari dinding buah atau kulit atau hasil samping adalah sebagai berikut. Pertama, beri, yaitu lapisan kulit luar tipis sedangkan lapisan tengah dan dalam menyatu. Contohnya stroberi, anggur, plum, cherry, dan jambu biji. Nah, ini adalah dinamakan sebagai hasil samping yang dinamakan beri. Jadi kulit luarnya tipis sedangkan lapisan tengahnya dan dalamnya menyatu, ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu Hesperidium. Hesperidium yaitu buah dengan 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna. Lapisan tengahnya seperti jaringan yang keputih-putihan, serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus di dalam dengan biji-bijian yang tersebar. Contoh dari Hesperidium ini yaitu jeruk.
terus jeruk lemon sama jeruk nipis. Tentunya masih banyak lagi. Ini salah satu contohnya. Jadi jeruk itu 3 lapisan ya, 3 lapisan dinding, dimana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna, lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan. Nah, biasanya yang diolah dari hasil samping kulit jeruk itu yaitu bagian lapisan tengahnya. Biasanya itu dijadikan yang contohnya kayak tadi ya, dibuat kalua jeruk. Ini salah satu contohnya. Oke, selanjutnya yaitu drupa. Memiliki 3 lapisan dinding buah, di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut, dan lapisan dalam merupakan pelindung yang keras bagi biji. Contohnya di sini kita kasih contoh buah mangga, yang kedua gandaria dan kelapa. Nah, jadi contohnya dari buah mangga ini lapisan luarnya itu tipis ya, dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengahnya merupakan daging buah ya. Dan lapisan dalamnya merupakan pelindung yang keras bagi biji, biasanya melindungi biji. Itu contoh dari drupa. Oke, selanjutnya pome. Pome yaitu lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah, dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Contohnya di sini adalah buah apel, pir, dan delima. Di lapisan luarnya itu tipis ya di pome. Contohnya tadi dari hasil samping kulit apel itu yaitu dibuat bikin kulit keripik apel ya. Oke, selanjutnya yaitu pepo, yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah, dan pada ruangan buah berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar. Pepo merupakan beri termodifikasi, jadi hampir sama kayak jenis beri tadi. Contohnya yaitu buah melon, semangka, labu kuning ya, salah satu contohnya. Nah, itu salah satu karakteristiknya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya ke Bapak, bisa WA Bapak atau langsung telepon ya. Untuk materi hari ini mungkin sampai di sini ya. Kalau ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, boleh WA Bapak. Tuhan menciptakan manusia dengan kesempurnaan jasmani dan rohani sehingga bisa hidup dengan menggunakan kemampuan berpikirnya dan bekerja dengan kelengkapan jasmani. Tuhan melengkapi kebutuhan hidup manusia dengan memberikan pangan buah-buahan yang kaya manfaat. Sungguh karunia yang patut kita syukuri dan kita manfaatkan dalam menjalani kehidupan ini. Manusia mampu berpikir untuk mengolah bahan pangan hasil samping buah menjadi suatu produk pangan yang bermanfaat bagi kesehatan dan menunjang kehidupan ekonomi kita. Satu-satunya hal yang tak bisa didaur ulang adalah waktu yang terbuang sia-sia. Gunakan waktumu dengan selalu berkarya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.